welcome back to Enjoy Adin Saputra. Oke, sekarang kita mau ngapain, Mas? Sekarang kita mau bajak dulu. Bajak aku ini YouTube channelnya. YouTube channel. Oke. Kita bajak YouTube channelnya dengan membaca tarot. Tarot, bener. Jadi aku mau bikin bacaan general reading dari masing-masing elemen zodiak. Elemennya tuh ada berapa sih, Mas, untuk zodiak sendiri? Elemennya itu ada 4. Ada 4 apa aja? Ya seperti biasanya kan ada angin, air, api, sama tanah. Gitu. Jadi nanti masing-masing elemen ini dia akan mempunyai 3 zodiak. Gitu. Jadi masing-masing. Jadi api itu ada 3 zodiak, air ada 3 zodiak, tanah ada 3 zodiak, dan angin ada 3 zodiak. Itu yang nanti masing-masing pribadinya itu bisa saling ngisi satu sama lain nggak? Bisa jadi kan? Biasanya kalau yang Leo ini untuk pasangan ya, pasangan. Gitu. Tapi ini nggak bahas pasangan, jadi ini lebih bikin general readingnya untuk misalnya untuk yang zodiak api, berarti general itu tuh berlaku untuk apa ini gitu. Nanti kita reveal lah setiap elemen itu apa aja zodiaknya, kayak gitu. Siap. Udah pada penasaran belum nih? Ayo kita dengarkan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, like YouTube-nya ini. Oke, Mas. Dan hari ini aku mau pakai 2 kartu. Jadi aku kombinasikan. Yang pertama tadi salah satunya ini aku mau pakai ini si Art Nouveau dari Los Carabeo ini. Terus sama deck kesayangan ini paling Sakura. Favorit ini kayaknya. Benar, ini aku kasih nama dia namanya Lintang Jambon. Lintang itu artinya bintang, Jambon itu artinya pink. Gitu. Bintang pink berarti ya, Mas. Kayak gini loh, bintang pink. Siap. Jadi kalau misalnya yang wibu nih pasti tahu lah ini kartu siapa. Jepang ya. Gitu, ini pasti tahu lah kartu siapa. Nggak usah dijelasin lah ya, itu pasti wibu udah tahu lah ini kartunya siapa. Siap, mantap. Untuk para wibukers. Wibukers. Maaf ya kalau ada yang salah nyebut, ntar netizen lagi. Jadi gitu. Oke, sekarang berarti kita mulai dari elemen apa, Mas? Kita mulai dari elemen pertama kali yang diciptakan. Jadi kalau menurut sejarah mitologi itu api ini adalah yang diciptain pertama. Jadi elemen api pertama itu anggotanya adalah Aries, Leo, sama Sagittarius. Jadi buat pemilik zodiak Leo, Aries sama Sagittarius, siap-siap. Ini general reading buat kalian semua. Jadi general reading ini apapun yang keluar nanti di sini, aku nggak bisa nentuin ya ini tentang love, ini tentang karir, ini tentang apa, kita nggak bisa keluarkan. Ini general reading. Jadi nanti semua yang keluar di sini akan saya sampaikan. Entah itu ntar fokusnya ke percintaan, entah itu fokusnya ke pekerjaan, entah itu fokusnya ke kehidupan. We will see. Tapi nggak semuanya resonate ya. Benar. Karena kan namanya general reading, bukan personal reading. Jadi istilahnya nanti aku ngambil energi dari yang general, aku masukin di sini. Nanti baru gini. Jadi intinya kalau yang baik disyukurin diambil. Tapi kalau ada yang jelek-jelek jangan terlalu dipercaya. Kayak gitu aja. Kalau nggak gitu dijadiin berarti aku harus memperbaiki diri. Gitu. Kayak note aja, kayak gitu aja. Siap. Insya Allah semua isinya baik-baik semua. Amin. Okay. Jadi seperti biasa, aku mesti pertama harus shuffle dulu. Aku akan shuffle dulu. Ini. Mungkin Gaura bisa bantu shuffle juga, it's okay kok. Oke, kamu shuffle. Gak gugup tapi. Nggak apa-apa. Jadi aku tuh tipe reader yang kartuku bisa dipegang sama siapa aja. Pernah kok, Mas, waktu di Malang itu ada satu mbak-mbak gitu, kan. Kita nongkrong di CL kan, yang tahu CL pasti tahu kampus mana kita. Wah, ada bunyi Nah itu tuh, waduh 2 kali. Maaf ya. Itu tuh harus di silent. Itu tuh, ini dia nge-shuffle sendiri tanpa, misalnya aku yang Mbak tolongin dong bacain, dia tanpa kita megang dia udah ngambil energinya kita sendiri langsung di-shufflein gitu. Oh, gitu. Tapi kalau aku sih lebih itu kan bikin capek aku ya kalau ngambil orang energi mestinya ngapain sih capek-capek, udah dikasih aja ke dia shuffle, dia masukin energi sendiri di sini, baru ntar aku buka. Pakai yang praktis lah. Bukan aku menyalahkan si mbak itu ya, enggak ya. Itu kan salah satu contoh ya. Kan ada berbanyak macam para reader nih. Otomatis caranya juga sendiri-sendiri ya, guys. Kamu ngeceknya gini dong. Ini ya. Ini yang depan. Aku takut. Oh, yang depan itu tadi ya, maaf ya. Aku bukan tarot trader soalnya. Santai.
Jadi Aduh, gitu. agak susah ya, maaf Jadi ya. sekali lagi mungkin kalau tadi yang yang nontonnya di skip, aku mau bikin general reading untuk elemen api yang anggotanya itu zodiak Aries, zodiak Leo sama zodiak Sagittarius. Aku pakai 2 decknya dari Arnoveus sama Sakura Card Captor. Tapi ini kalau nggak resonate jangan diambil pusing ya, seenggaknya dijadiin bahan ini aja lah, bahan bacaan introspeksi diri. Oke, udah belum nih mas kayaknya. Cukup deh kayaknya. Maaf ya, nggak kurang ahli itu panjangan soalnya tanganku Oke, kecil. aku akan ambil dari Los Scarabeo-nya ini untuk Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, 3 dulu kita coba. Terus sama ininya cuma ambil 1. Oke, kita mulai. Jeng jeng jeng. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang didapat? Waduh. Oke. Untuk Aries, Leo, sama Sagittarius, kartu-kartu yang aku ambil ini ada 8 pentacles, 6 wands, sama 6 pentacles lagi. Dan di kartu Sakuranya ini termasuk kartu mirror. Kartu mirror ini bisa dibilang kartu yang dia sifatnya netral. Dia tidak ke jelek, tidak ke buruk, dia di tengah-tengah. Nanti akan aku bahas seperti ini. Jadi kita bahas yang ininya dulu. Jadi untuk Aries, Leo, Sagittarius untuk di bulan Juli otomatis ya ini ya. Untuk bulan Juli ini. Oh ini Juli ya mas. Ya Juli dong ya untuk bulan ini kan. Itu kalian hati-hati dengan istilahnya dengan godaan, akan banyak godaan di kehidupan kalian. Entah itu godaannya macam-macam ya. Jadi ini kayaknya fokusnya lebih ke life sih, lebih ke kehidupan. Jadi nanti di Juli ini kalian akan banyak godaan dan godaan itu bisa bawa keberuntungan atau bawa kejelekan di kalian. Jadi kan harus bisa milih-milih mana yang harus diambil, mana yang harus enggak. Jadi godaannya ini macam-macam, ada di bagian pekerjaan. Kalau di sini ada yang lagi galau mau pindah kerjaan atau enggak, itu satu godaan juga. Jadi ingat pertimbangkan dulu. Jadi jangan mentang-mentang aduh aku bosen nih sama kerjaan ini, aku pengen pindah sini atau godaannya karena di sebelah sana gajinya lebih baik. Hati-hati. Jadi jangan tergoda itu. Jadi benar-benar pastikan dulu apakah godaan itu worth it untuk diambil atau lebih baik kalau ditinggalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah hati-hati untuk kesehatan. Karena aku ngelihat di sini kalian akan sering begadang. Hati-hati. Jadi kalau memang sudah merasa overwork atau kayak sudah istilahnya capek atau apa dan masih ada hari esok kok, jadi nggak usah dituntasin hari ini gitu. Jadi yang penting-penting aja diselesaikan, yang kayak lain-lainnya bisa besok masih bisa kok. Jadi nggak perlu diforsir tenaganya dalam 1 hari atau dalam beberapa hari terus-terusan gitu. Terus jangan gampang tergoda dengan janji, dengan omongan orang kayak gitu. Hati-hati ghosting. Gitu. Tuh, soalnya guys. bener. Soalnya di sini tuh kayak apa ya istilahnya, kayak pembalasan karma. Mungkin si Aries sama si Sagittarius yang beberapa bulan kemarin tuh suka ghosting, sekarang dibales nih, akan ada yang ngeghosting dia. Waduh. Itu kalau aku lihat di sini. Warning, mungkin ini dimaksud godaan tadi kayaknya, godaan baik dan buruk. Nah, makanya itu pokoknya intinya di elemen api ini pilih godaan ini mau diambil atau enggak. Intinya seperti itu aja. Manis seperti sesaat atau nyesel kepanjangan. Nah, benar ya itu kan? lanjutannya sama si mirror ini. Jadi istilahnya adalah ini seperti kayak jalan keluarnya. Jadi kalian harus introspeksi dulu sama diri sendiri.
apakah itu tadi, apakah dengan godaan ini bisa membuat aku lebih stable, lebih bahagia, atau malah lebih memperburuk keadaan gitu. Sedangkan kita sini juga lagi dalam posisi pandemi juga, pasti akan ada banyak godaan. Misalnya teman sebelah, waduh ini kok kerjaannya lebih enak ya, tapi kok lebih santai, tapi gajinya lebih banyak, coba aku mau nge-apply di sana. Nah, kan nggak semuanya bisa seperti itu. Hitungannya rumput tetangga hijau belum tentu hijau ketika diinjak. Bener sekali. Itu kita kan nggak tahu kan, rumput sebelah hijau itu hijaunya mungkin Hijau dikasih kasih cat atau apa. Bener kan? Semua warna hijau di kopiur-kopiurin. Jadi untuk elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, hati-hati ya, akan banyak godaan. Kamu harus benar-benar paham, benar-benar dewasa pemikirannya untuk memilih. Gitu. Itu untuk elemen pertama. Elemen api ya. Oke, elemen pertama di kartunya ini. Oke. Cincin yang ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan udah ya. Kelihatan? Next. Oke. Nah, biasanya kalau kartu ini udah diambil, aku nggak bakal taruh di sini lagi. Jadi aku akan singkirin sebentar. Dipindahin. Dan nggak perlu di shuffle lagi, aku bisa langsung ngambil. Ini yang kedua untuk elemen apa? Bebas nih. Mau elemen apa? Aku Scorpio sih, jadi aku air aja Oh, lah ya. air. Okay. Jadi air itu membernya adalah Cancer, Scorpio, sama si Pisces. Gitu. Oke. Ini akan di air. Sama kayak tadi, aku akan mengambil. Air itu apa sih mas? Kalau api kan berarti bara banget gitu ya. Aku nggak tahu sih itu dikelompokkan karena sifatnya maksudnya atau nggak, tapi nggak tahu sih. Ini memang nggak tahu udah pengelompokannya udah seperti ini. Atau mungkin gini ya, airnya kan Cancer kan kepiting, dia di air. Scorpio itu kan biasanya kan kalah jengking loh Scorpio itu. Setahu aku di padang pasir itu kan dulu itu katanya kan lautan. Jadi ya mungkin dia ngambilnya yang dulu, sama Pisces kan ikan. Dia otomatis juga harus gitu di ya. Mungkin karena dia Scorpio kan terkadang kalau ada becek-becek itu dia ya melewati. kita cocok logi lah ini, tapi nggak tahu soalnya bener atau enggak. Oke, untuk yang apa namanya ini elemen air, Deg-degan Cancer, ini. Scorpio sama Pisces. Oke, deg-degan ini. Saya Waduh. aku ikut shuffle ya. Waduh, Pilihan berat kayak. waduh sih bener. Pilihan berat Bukan, ya. bener. Apa ini The Windy? Jadi kartu untuk elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, agak nggak enak sih, bener ini agak nggak enak. Diwakili sama ini si Windy. Kartu Windy ini adalah kartu istilahnya bukan cobaan lagi, ini akan ada something bad happen akan terjadi. Seperti Windy ini kan seperti kayak tornado, kayak bencana-bencana Badai alam. lagi Nah, gitu kayak badai. Ditambah lagi kartu pertamanya adalah Tower. Tower ini Tower tapi hancur kayaknya. enggak, Tower ini Oke. di semua tarot reader kalau sudah keluar kartu tarot yang ada towernya ini, kita udah nyerah, kita nggak akan bisa ngasih hal positif apapun. Penetralnya dia adalah The Fool. Sedangkan di sini Nggak tidak ada ada The The Fool. Fool sama sekali. Itu. Jadi yang bisa tak sampaikan di sini, kita nggak usah ngelihat the towernya karena iya. sudah pasti akan ada Oke, banyak bahaya. Cuman di sini ini adalah bahayanya, akan aku lebih ke spesifik. Bahayanya kalian adalah masalah percintaan. Itu. Untungnya aku udah gak punya percintaan. Jadi kalau kalian lagi dalam masa percintaan, sorry to say, dalam waktu dekat akan ada kegagalan atau akan ada marah besar. Waduh. Itu aku kalau udah keluar tahun tuh bingung mau ngomong sana. Aku mau ngasih positif pun juga Nggak bisa diterima. ya gitu. Jadi intinya adalah, jadi contohnya adalah kalau kalian dengan pasangan kalian sudah mulai kelihatan bibit-bibit mau berantem, ngalahlah salah satunya. Satu aja yang ngalah. Oh, Jadi iya. jangan ini emosi juga jeder, jangan sampai. Jadi kartu ini kan nggak eksak, nggak pasti kan, bisa dirubah dengan antisipasi. Makanya kenapa orang-orang bisa pakai tarotnya, karena adalah aku pingin antisipasinya apa sih mas? Kedepannya kalau ada masalah ini, aku antisipasinya apa? Jadi biar tidak sampai
fatal. Iya. Tetap kejadian, cuman nggak sampai fatal. Kayak misalnya Cuma tadi aku ngomong, dikurangi ya. benar ngomong misalnya tadi yang sampai putus. Tapi kalau misalnya bisa menekan egonya masing, mungkin cuman break sebentar aja, nggak sampai putus. Kalau nggak paling cuma ya, Ya marah-marah sejam nggak sebentar. kontekan. Tapi intinya dikontak adalah kembali. akan ada konflik di situ. Iya. Tapi konfliknya resultnya adalah nggak sampai besar. Oh, Gitu. menekan resultnya. Bener. akan Jadi terjadi. karena sudah tahu akan ada konflik, paling nggak masing-masing pasangan harus egonya ditekan. Nah, siapa yang nekan ego? Yang punya zodiak Cancer, Scorpio sama Pisces. Kalau misalnya Cancer pacaran sama Capricorn, Cancernya yang harus tahan ego. Jadi si zodiak api, si elemen api air ini yang harus nekan egonya. Itu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Gaura, Scorpio Iya, kan? Scorpio. Punya pasangan si Sagittarius misalnya. Oke. Jadi si Scorpio yang harus ngalah, meskipun dia nggak salah. Oh iya, I know. Karena kalau kamu nggak ngalah, akan tambah besar. Oke. Jadi intinya adalah kalian yang punya zodiak air di sini harus ngalah, harus lebih sabar supaya kejadian bencananya nggak sampai hasilnya nggak sampai menghancurkan semuanya. bener. Sama Oke. seperti si Windy ini. Jadi Windy ini kalau misalnya ada badai, ada apapun, pasti kita harus sudah tahu kan antisipasinya seperti apa gitu. Jadi misalnya Windy ini ada badai. Jadi kita sebelum ada badai tahulah harus ngapain gitu. Jadi intinya seperti itu untuk si elemen air. Tuh. Air apa? Mas harus banget nyebut Sagittarius ya. Kok pas gitu? Ya kan nggak tahu gitu kan. Tapi nggak ada gue. Ini secara nggak langsung kayaknya aku ngereading si Gaura ya perasaan. tapi kayaknya aku nggak ada hubungan apa-apa. Oke lah, next kita lupakan si elemen air. Gitu kan. Aduh. Berikutnya ya, ini Apa apa? Tanah apa angin? Tanah dia. Angin tuh nanti aja terakhir karena aku itu elemen angin. Kita Oh, sebentar aja. angin. Mas Bayunya angin, guys. Oke, sekarang Tapi kita Bayu kan sebenarnya artinya air. Kok angin? Bayu itu angin. Banyu itu yang air. Oh, Kalau kalau Bayu. N ya, kalau ada N-nya ya, oke. Jadi kalau Paham. Bayu itu angin. Oh, Itu bahasa oke, Sanskerta. bahasa Sanskerta. Bayu itu artinya angin. Tapi sekarang kita nggak ke angin dulu, kita ke Tanah dulu ya. Itu ada Capricorn, ada Virgo sama si Taurus. Tuh. Aku pernah nih sama salah satu dari ketiga itu nyebelin. Berarti si Virgo. Ya aku kok ketebak sama. Ya, aduh, ya nggak nyebelin sih. Ya, Aku mau buka. Tadi kan aku bukanya dari yang si kartu Art Noveo. Bukain Iya. yang ini dulu deh. Apa? Bah, Oh, create, membuat keren sesuatu nih, yang keren. baru. Ini kartu positif. Membuat sesuatu yang baru. Ini kartu positif. Semoga ininya juga ikut positif semua. Benar. Wow, benar. Oke. Alhamdulillah. Apa? Nunjukin dulu. Oh, tunjukin dulu ya. Jadi kartu yang keluar adalah ini. Jeng jeng. Ini. Oke. Aku mau jelasin dulu. Oke. Ini adalah Knight of Pentacles, 8 Swords sama 9 Pentacles. Terus di kartu Sakuranya ini ada The Create. Jadi ini lebihnya ke pekerjaan. Jadi memang si pemilik elemen tanah ini, Capricorn, Virgo, Taurus ini kayaknya dia lagi di masa-masa jayanya dia di bidang pekerjaan. Jadi istilahnya kalian adalah salah satu orang yang diandalkan di pekerjaan kalian, entah itu di kantor, entah itu di apapun, di pertemanan pun itu kalian kayak diandalkan banget. Jadi istilahnya kayak kalian merasa kalau kalian ini akan menjadi ujung tombak di masing-masing pekerjaan, di masing-masing pertemanan kalian. Tapi hati-hati, jangan sampai besar kepala, jangan sampai merasa aku lo dibutuhkan, aku lo jadikan ujung tombak. Karena nanti kalau misalnya kalian seperti itu, ini menggambarkan akan ada istilahnya penyesalan seumur hidup di sini. Jadi kalau kalian merasa jumawa, merasa bertinggi hati karena kalian merasa dibutuhkan dan dinomorsatukan, jangan sampai seperti itu. Karena meskipun kenyataannya seperti itu, tapi jangan terlalu sombong lah.
kayak gitu. Harus down to earth ini. Bener, harus down to earth kayak gitu. Sama seperti The Create ini, kalian adalah kayak The Create ini menggambarkan adalah sosok yang pintar, sosok yang penuh dengan jalan keluar, sosok yang penuh dengan tanggung jawab. Seperti itu. Jadi kalau bisa ini jangan sampai terjadi si penyesalan ini. Caranya seperti apa? Yaitu tekan ego, tetap down to earth. Kayak gitu. Seru sih ini si tanah ini memang. Kelihatannya emang selalu seru kok Virgo orangnya. Taurus itu benar. Cuma Memang gitu. egonya tinggi. Iya, Gitu. makanya itu yang membuat nanti jatuhnya akhirnya down to nyesel. earth. Jangan sampai nyesel, intinya seperti itu. Oke? Geng tanah Cayo. Geng tanah Cayo. Bener kan geng tanah kan? Iya iya, bener kok Mas, gak ada yang salah kok geng tanah. Terakhir. Nih. Geng angin. Geng angin. Geng angin ya. ini ada si zodiak paling dibenci se-timeline Twitter. Apa ayo? Dibenci? Gemini ya? Pinter. Ngapain dibenci Mas? Nggak tahu sih. Pokoknya setiap Twitter tuh kalau keluarga Gemini tuh kayak dia tuh kayak kesel sendiri. zodiak bullyable deh gitu loh. Oh gitu. Sampai ada salah satu mutual tuh bikin hashtag Unfo itu Gemini baik. Gemini baik. Saking ingin merubah pandangan kalau Gemini itu baik-baik, nggak seburuk yang orang pikirkan kayak gitu. Emang satu sifat Gemini apa yang membuat jadi tercetuskan hal? Aku nggak tahu sih. Soalnya selama ini Gemini aku kenal tuh memang dia manis-manis sih anaknya Oh, gitu loh. manis-manis. Jadi perilakunya Gula kali ya. bukan face ya, perilakunya apa Oh, gitu. gitu Tapi ya. memang ada beberapa Gemini yang lebih ke ini sih. Dia kayak menang sendiri sih, lebih kayak gitulah. Gemini itu bulan apa toh Mas? Juli ya. Gemini ini apa? Tahu apa? Juli. Juli. Aku nggak paham lah itu. Pokoknya itulah geng angin, Gemini, Aquarius itu bintang saya sama satu Libra. Oh Mas Aquarius. Iya dong. Januari. Iya dong. The best zodiac ever. Kayak mama aku Cie. Januari. Aquarius tuh the best zodiac ever loh. Oh Aquarius. Yoi. Tapi aku nggak pernah dapet orang Aquarius. Karena yang Kok aku terbaik dapetnya yang keras-keras semua, yang keras-keras kepala kayaknya guys. Loh. dan ini biasanya kalau satu geng itu kan kayaknya nggak jodoh, tapi kayak Aquarius sama Libra ini oke deh. Oh aduh, ini kayaknya ada Libra siapa ini? Enggak lah. Tapi kalau menurutku itu kayaknya sama-sama angin deh. Jadi jatuhnya kayak enggak kayak kutub gitu kan. Akan ada badai nanti kalau sama-sama gitu. Kan kalau kayak kutub kan utara selatan kan tarik-tarikan gitu kan. Benar. Oke. Kita akan buka dari ini lagi ya. Dari kartu sakuranya adalah Ini apa kira-kira? Aku deg-degan loh, sumpah. Angin. The Little. The Little. The Little ini sama seperti kartu yang pertama. Pertama tadi apa kartu pertama tadi? Dia Itu? lupa. Mirror. Dia Oh, kartu itu. Dia kartu apa namanya? Dia kartu normal. Jadi dia nggak memihak ke negatif, dia nggak memihak ke positif. Jadi dia kartu normal, ya. netral. Tergantung gimana caranya kita berpikir Bener. dan memutuskannya. Dan itu akan kita lihat di sininya. Ada Eight Wands, ada The Empress, dan ada Four Pentacles. Kayak ini kartunya positif negatif. Iya, campuran memang. Jadi ini kartunya. Tereng. Oke. The Little. Ini kalau aku lihat sama ke pekerjaan dan hubungannya adalah dengan pimpinan atau dengan jabatan yang lebih tinggi dari si geng angin ini. Jadi Atasannya lah. bener atasan. Jadi bukan atasan utama ya. Enggak. Jadi di atasan yang di Mungkin kayak struktural. beberapa gitu. Jadi kayak misalnya dia jabatannya adalah marketing, mungkin atasannya adalah Kepala divisi. Nah, kayak gitu. Jadi akan ada banyak tugas dari kepala divisi ke kalian yang pertamanya kalian pikir adalah wah, wong iki nggak teli rek kayak kerjaan aku sakmene wake nih ya. Iso kayak gitu. Padahal di sisi lain adalah dia itu ingin mencoba kalian mampu nggak? Nah, kalau kalian mampu, kalian akan ada kenaikan jabatan Naik selanjutnya. lagi. Nah, itu tadi ada positif negatifnya. Kalau kalian mikirnya di negatif, ya sudah, kalian akan pasti nggak akan dicap nggak mampu. Tapi kalau kalian men-trigger diri kalian, aku harus mampu nih, pasti akan ada reward setelahnya.
kayak gitu. Berarti jangan ditelan mentah-mentah. Bener, jadi lebih baik gini. Pikirin Dan dulu, ini bacain dulu. ada kartu yang di sini. Ini artinya komunikasi. Jadi kalau misalnya si bos kalian, si bos kalian ini Bosi kalian. ngasih tugas, kalau misalnya merasa keberatan, ngobrol aja. Karena memang si bos kalian ini orangnya bisa diajak ngobrol sih. Jadi kayak gini, Pak mungkin bisa dikerjakan, tapi tenggat waktunya dikasih Ditambah. berapa hari lagi Pak ya itu. Jadi intinya adalah jangan menolak, tapi lebih ke obrolkan baik-baik. Oh. Itu seperti posisinya dia nih, the little. Jadi seolah-olah si angin ini seperti kayak anak kecil gitu loh. Jadi dia akan banyak dikasih ilmu yang baru supaya dia tumbuh Tambah menjadi berbobot. sosok yang bisa diandalkan di kantornya kayak gitu. Jadi the little ini adalah sosok untuk harus belajar, harus banyak ilmu yang didapat, harus pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Ininya kayak gitu. Seperti yang kartu-kartu di sini. Jadi si geng angin ini aku tadi bilang jangan diambil negatifnya, tapi diambil sisi positifnya. Itu. Jadi ini fokusnya nggak tahu ya, ini keluarnya tentang pekerjaan sih. Jadi kayak itu tadi, kalau memang kalian merasa keberatan, jangan gerundel di belakang. Langsung ngomong Langsung aja jawabin. sama si kepala stafnya atau siapapun pimpinan kalian. Kalau mungkin minta tenggat waktu atau dikurangin ininya atau minta tambahan personil di timnya, Teamwork. it's okay. Kayak gitu. Intinya seperti itu. Oke? Gitu. Udah selesai nih Mas semuanya. Sudah selesai. Jadi untuk api, air, tanah, angin seperti tadi aku bilang, kalau ada sisi positif bisa diambil, bisa dibuat penyemangat, tapi kalau ada yang negatif dijadikan Introspeksi diri pembelajaran. sendiri. Jadi jangan sampai si negatifnya itu terjadi. Oke. Bisa ditekan gitu lah. Tapi ingat lagi ya, ini nggak semuanya rasionet. Jadi Bener. yang baik diambil. Mungkin ada tadi tuh bisa dijadiin buat introspeksi diri sendiri, ya juga ditekanin ke diri sendiri ya guys. Tuh. Oke? Sampai bertemu lagi. Oke, Thank you. terima kasih semuanya. Makasih ya Mas Bayu. Sama-sama, udah Dora. membacakan tarot reader kita Siap. hari ini. Aku siap loh diundang lagi untuk bulan depan loh. Waduh, dengan sendirinya menawarkan diri. Makasih juga. Nanti Oke. kita kontak-kontak. Dan Siap. ini ingat, siapapun yang mau minta tolong Mas Bayu untuk dibacain reader ya. pribadi bisa kok. Bisa. Ntar tinggal di kontakin aja. Ntar kita taruh di bawah. Di bawah ini kok, linknya. ya. Oke? Sanggup kan ya Mas? Insya Allah sanggup. Thank you. Bye-bye, you're welcome. bye-bye. Jangan lupa subscribe channel kita ya guys di Enjoy Adit Si Kentang. Bye bye. Saputra. Enjoy Adit Saputra. Sorry kepleset. Oke, bye.